Di hadapan semua orang Emir berjanji akan membuat Raihan bahagia dan tidak akan membiarkan calon istrinya terluka. Kemudian Bibi Khadijah melanjutkan lamaran dengan menaruh sepasang cincin di jari mereka sambil berdoa untuk kebahagiaan dan kelanggengan hubungan mereka. Selesai acara, Emir membawa Raihan ke suatu tempat untuk menunjukkan keindahan kota Istanbul sambil memberi kejutan dengan menyalakan kembang api. Kemal meminta Narin dan Yonca untuk mengulang pembicaraan mereka, namun Yonca mengalihkan rasa penasaran Kemal dengan meminta izin untuk pergi menemui teman-temannya dari luar negeri. Sementara itu Narin sangat menyesal karena menunjukkan kecemburuan pada suaminya dan merasa malu jika Kemal mendengar ucapannya yang mengatakan bahwa Kemal adalah suaminya. Keesokan harinya Emir menjemput Raihan untuk menemaninya ke rumah sakit mengunjungi Suna. Sementara itu Suna sangat kesal karena Emir berbohong soal kondisi ayahnya. Emir pun menjelaskan bahwa dia tidak ingin perawatan Suna terganggu sambil meyakinkan adiknya jika ayahnya akan segera sembuh. Setibanya di rumah, Narin dan Oya sibuk memilihkan gaun pengantin untuk Raihan. Namun Raihan menegaskan bahwa dia ingin menyelenggarakan pernikahan dengan sederhana. Sementara itu Suna sangat kesal karena Taci tak bersedia membantunya kabur dari rumah sakit. Kemudian Suna nekat kabur sendiri sehingga Taci bersedia dengan syarat Suna harus pergi ke Adana. Yonca mengambil kamera ke kamar Kemal karena memutuskan untuk pergi dari rumah. Kemudian Yonca berhenti di pinggir jalan untuk menonton videonya dan menemukan fakta bahwa Kemal mencintai Narin. Lalu Yonca memberikan kartu memori dari kamera itu kepada Talas. Talas pun segera memeriksa video itu, namun kartu memori itu kosong dan file tidak dapat dibuka. Narin melihat sebuah artikel yang mengatakan 5 cara untuk mengetahui ketika seorang wanita cemburu. Namun telepon berdering sehingga Kemal melihat artikel itu dan tertawa melihat tingkah istrinya yang kebingungan. Emir mengumpulkan semua orang di ruang tamu untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat penting untuk keluarganya. Setelah apa yang dilewati oleh mereka, Emir berpikir bahwa mereka mengalami waktu yang sulit, apalagi calon istrinya yang paling banyak terluka. Ditambah kejadian semalam yang dilakukan oleh ibunya membuat Emir memutuskan untuk memilih Raihan menjadi nyonya rumah di keluarga Tarhun. Sementara itu Nyonya Kafidan tetap menentang pernikahan Emir dengan alasan ingin melindungi putranya. Namun Emir menegaskan pada ibunya bahwa dia harus menghormati calon istrinya jika Nyonya Kafidan tetap ingin tinggal di rumah. Keesokan harinya Oya menemani Raihan mempersiapkan segala kebutuhan untuk pernikahan dan menemaninya fitting baju pernikahan. Di sana Oya terus memanas-manasi Kafidan dengan mengatakan bahwa Raihan adalah pengantin Tarhun paling cantik dan luar biasa. Kemudian Emir datang ke toko untuk melihat kecantikan calon istrinya lalu membawa Raihan pergi keliling Istanbul dalam keadaan masih memakai gaun pengantin. Lalu Emir menunjukkan kejutan untuk Raihan yang telah ia siapkan berupa tempat yang dipenuhi dengan kunang-kunang. Raihan pun sangat bahagia karena Emir mewujudkan impiannya, lalu mereka pun mulai berdansa. Sementara itu Bibi Khadijah telah menyiapkan malam henna untuk Raihan. Raihan pun sangat terharu dan bahagia karena dikelilingi oleh orang-orang baik yang menyayanginya. Kemudian Emir meraih tangan Raihan sambil bersumpah bahwa ia akan selalu mencintai dan melindungi Raihan. Kemal dan Narin mendengarkan musik untuk hari pernikahan dan menemukan musik yang mengingatkan masa kecil Narin. Kemudian Narin pergi ke kamar karena mulai merasakan benih-benih cinta pada Kemal. Lalu Narin mengambil kotak misterius yang mengingatkan Narin pada kekasihnya di masa lalu. Sementara itu Kemal merasa bahwa istrinya terlihat kurang sehat, namun Narin mengatakan bahwa dia baik-baik saja sambil mengunci diri di kamar. Kemudian Narin mulai menangis karena takut peristiwa di masa lalu terulang di mana pria yang ia cintai pergi meninggalkannya. Keesokan harinya semua orang di mansion sangat sibuk melakukan persiapan pernikahan dan Raihan mulai merias wajahnya. Kemudian Emir memberi isyarat agar Raihan keluar lalu dia menculik calon istrinya ke pelabuhan.
Sementara itu Raihan mulai panik karena persiapan pernikahan mereka. Namun Emir menyuruh calon istrinya untuk tidak khawatir karena ia telah membawa gaun pengantin di bagasi mobil. Kemudian Emir memberi sebuah kejutan romantis di kapal pesiar berupa meja makan yang telah dia hias. Namun pada saat Emir memakan sepotong ikan, Raihan bangkit dari kursi untuk mengambil duri dari makanan Emir. Kemudian Emir membawa Raihan berkeliling Istanbul dan mereka berencana pergi ke Sultan Beyli. Sesampainya di Sultan Beyli, Emir menceritakan kisah seorang sultan yang membangun masjid untuk menghormati Istanbul dan cinta untuk putrinya. Kemudian Raihan meminta Emir untuk menulis keinginan mereka di dalam kertas dan memasukkannya ke dalam botol lalu membuangnya ke laut. Lalu Emir mulai menulis keinginan menjadi ayah dari 3 anak perempuan. Namun Raihan tidak memberitahu Emir tentang keinginannya lalu membuang botol itu ke laut. Sementara itu Nyonya Kafidan berusaha menggagalkan pernikahan mereka dengan merusak mesin kapal pesiar setelah ia mendengar percakapan Emir dan temannya. Raihan pun sangat panik karena mereka terjebak di tengah laut dan terlambat di hari pernikahan mereka. Kemudian Emir menghubungi penjaga pantai lewat radio namun sama-sama tidak berfungsi. Emir pun memperbaiki mesin kapal dan meminta maaf pada Raihan karena membuat pernikahan mereka tidak terwujud. Keesokan harinya Emir berhasil memperbaiki mesin kapal dan memberitahu Raihan untuk tidak khawatir kepada orang di rumah karena ia telah memberitahu peristiwa yang mereka alami. Sementara itu Kemal sangat kesal karena Suna melarikan diri dari rumah sakit. Kemudian Taci menemui Suna karena merasa bersalah telah membuat keluarganya khawatir dan menyuruhnya untuk menjawab telepon Kemal. Suna pun menjawab telepon pamannya dan memberitahu bahwa ia baik-baik saja sambil menyinggung Kemal yang merahasiakan kondisi ayahnya. Emir berteriak di tepi pantai tentang pernikahan mereka sehingga beberapa pria memberikan selamat dan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai pun mulai melakukan persiapan dekorasi untuk pernikahan Emir dan Raihan. Kemudian Emir dan Raihan melakukan panggilan video kepada orang di rumah untuk mengumumkan pernikahan mereka yang akan diselenggarakan di sana. Acara pernikahan berlangsung di malam hari dengan hikmat dan penuh kebahagiaan. Kemudian Emir mulai menari tarian tradisional Turki sebagai simbol cinta abadi atas perjuangan cinta mereka. Lalu masyarakat di sana mulai menari bersama mereka untuk merayakan hari bahagia Emir dan Raihan. Kemudian Emir dan Raihan berterima kasih kepada masyarakat karena telah membantu mewujudkan pernikahan mereka yang sederhana namun indah. Lalu mereka pun kembali ke kapal pesiar dengan berjalan kaki menyusuri pantai sampai menemukan botol yang mereka buang ke laut. Sementara itu Raihan merasa malu saat Emir mulai membaca sehingga dia melarikan diri dari suaminya. Kemudian Emir mencium kening istrinya dan mereka pun melanjutkan kisah cinta mereka di kapal pesiar.